Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Imam Santoso bersama rekan saya Ali Sofyan akan mempresentasikan materi mengenai hukum termodinamika 1, 2, dan 3. Ya, di sini hukum termodinamika 1 menyatakan bahwa perubahan energi pada sistem yang tertutup atau delta U akan sama dengan kalor yang ditambahkan ke sistem dikurangi kerja yang akan dilakukan oleh sistem. Dalam kesamaan, delta U sama dengan Q min W, di mana Q adalah kalor total yang ditambahkan ke sistem dan W adalah kerja total yang dilakukan oleh sistem. Hukum termodinamika 1. Delta U sama dengan Q plus W. Q plus jika menerima kalor dan Q min jika sistem melepaskan kalor. W plus jika sistem melakukan usaha dan W min jika sistem menerima usaha. Delta U plus jika terjadi penambahan energi dalam dan delta U negatif jika terjadi penurunan energi dalam. Delta U min W keterangan. Delta U yaitu perubahan energi dalam, satuannya adalah joule, dan Q yaitu kalor, satuannya joule, dan W adalah usaha, satuannya joule. Contoh soal, kalor sebanyak 3000 joule ditambahkan pada sistem dan sistem melakukan usaha 2500 joule pada lingkungan. Perubahan energi dalam sistem adalah pembahasan. Diketahui kalor Q yaitu di sini plus ya, plus 3000 joule. Usaha 2500 joule. Ditanyakan perubahan energi dalam, jawaban. Rumusnya yaitu delta U sama dengan Q min W. Perubahan energi dalam sistem. Delta U sama dengan di sini adalah 3000 dikurangi 2500. Delta U sama dengan 500 joule. Jadi energi dalam sistem bertambah 500 joule. Proses hukum termodinamika 1. Ya, di sini proses isotermal. Proses isotermal yaitu proses perubahan sistem pada suhu tetap. Delta U sama dengan 0. Nah, di sini ada grafik delta U sama dengan 0. Dan di sini proses adiabatik, suatu proses di mana tidak ada kalor yang dibiarkan mengalir ke dalam maupun keluar sistem. Di sini terdapat grafik Q sama dengan 0. Nah, dari grafik ini bisa dibahas oleh rekan saya juga ya. Saya lanjut, selanjutnya rekan saya melanjutkan materi yang nanti. Di sini ada mesin Carnot. Mesin Carnot, rumus. Di sini N sama dengan dalam kurung 1 min TR per TT tutup kurung dikali 100% dan N sama dengan dalam kurung W per Q1 tutup kurung dikali 100% dan di sini rumus W sama dengan Q1 min Q2. Keterangannya yaitu N sama dengan efisien mesin Carnot, satuannya persen. TR adalah suhu reservoir rendah, satuannya Kelvin, dan TT yaitu suhu reservoir tinggi, satuannya Kelvin. W yaitu usaha, Q1 kalor masuk atau diserap reservoir tinggi, satuannya joule, dan Q2 adalah kalor keluar atau dibuang reservoir rendah, satuannya joule. Hukum termodinamika 2. Bunyi hukum termodinamika 2. Kalor mengalir secara spontan dari benda bertemperatur tinggi ke temperatur rendah, tidak sebaliknya, kecuali benda tersebut mengalami paksaan dengan usaha luar. Ya, 3 pernyataan hukum termodinamika 2. Ya, di sini ada 3 pertanyaan ya. 3 pernyataan. Yang pertama yaitu kalor tidak mengalir secara spontan dari dingin ke panas. Yang kedua, tidak ada mesin yang dapat mengubah kalor menjadi usaha secara utuh. Yang ketiga, setiap sistem terisolasi condong menjadi acak. Nah, hukum termodinamika 2. Jika tidak ada kerja dari luar, panas tidak dapat merambat secara spontan dari suhu rendah ke suhu tinggi, yaitu Clausius. Yang kedua, proses perubahan kerja menjadi panas merupakan proses irreversible jika tidak terjadi proses lainnya. Ini pernyataan dari Thomson Kelvin Planck. Yang ketiga, suatu mesin tidak mungkin bekerja dengan hanya mengambil energi dari suatu sumber suhu tinggi, kemudian membuangnya ke sumber panas tersebut untuk menghasilkan kerja abadi. Ini pernyataan dari ketidakmungkinan mesin abadi.
Nah, yang selanjutnya itu mesin Carnot adalah salah satu mesin reversible yang menghasilkan daya paling ideal. Mesin ideal memiliki efisiensi maksimum yang mungkin dicapai secara teoritis. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita ke materi entropi. Entropi merupakan besaran termodinamika yang menyerupai perubahan setiap keadaan awal hingga akhir sistem. Semakin tinggi entropi suatu sistem menunjukkan sistem semakin tidak teratur. Entropi sama seperti halnya tekanan dan temperatur yang merupakan sifat fisik yang dapat diukur dari sebuah sistem. Apabila kalori diberikan pada suatu sistem dengan proses reversibel pada suhu konstan, maka besar perubahan entropi sistem adalah delta S sama dengan I bagi T, dengan delta S adalah perubahan entropi J bagi K, I sama dengan kalor atau dilambangkan dengan J, T sama dengan suhu atau dilambangkan dengan K. Lanjut dengan mesin kalor. Mesin kalor adalah sebuah mesin yang menggunakan kalor atau panas untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi mesin kalor di sini memiliki 3 ciri utama. Yang pertama adalah kalor dikirimkan ke mesin pada temperatur yang relatif tinggi dari suatu tempat yang disebut reservoir panas. Yang kedua, sebagian dari kalor input digunakan untuk melakukan kerja oleh working substance dari mesin, yaitu material dalam mesin yang secara aktual melakukan kerja. EG campuran bensin udara dalam mesin mobil. Yang ketiga, sisa dari kalor input heat dibuang pada temperatur yang lebih rendah dari temperatur input ke suatu tempat yang disebut reservoir dingin. Kemudian di sini ada mesin kalor. Keterangan. Di sini ada beberapa lambang ya. QH, W, dan QZ. QH menyatakan besarnya input kalor dan subscript H menyatakan hot reservoir. QC menyatakan besarnya kalor yang dibuang dan subscript C mempresentasikan cold reservoir. W mempresentasikan kerja yang dilakukan. Jadi di sini reservoir suhu tinggi akan secara spontan mengalir ke reservoir suhu rendah, di mana dalam perubahan itu melewati sebuah mesin. Di sini melewati sebuah engine ya. Nah, reservoir suhu tinggi akan masuk ke dalam mesin melalui Q1 di sini dan akan diubah ke reservoir suhu rendah dan beberapa akan diubah menjadi sebuah usaha. Nah, di sini ketika masuk mesin ada beberapa reservoir suhu tinggi mengalir menjadi reservoir suhu rendah dan beberapa akan dijadikan sebagai usaha untuk dijadikan sebagai daya kerja yang bisa dimanfaatkan. Nah, selanjutnya di sini mesin kalor. Untuk menghasilkan efisiensi yang tinggi, sebuah mesin kalor harus menghasilkan jumlah kerja yang besar dan kalor input yang kecil. Karenanya, efisiensi dari suatu mesin kalor didefinisikan sebagai perbandingan antara kerja yang dilakukan oleh mesin W dengan kalor input Q. Jika input semuanya dikonversikan menjadi kerja, maka mesin akan mempunyai efisiensi 1,00 karena W atau usaha sama dengan QU. Dikarenakan mesin ini memiliki efisiensi 100%, idealnya demikian, tetapi hal tersebut tidak mungkin. QC tidak sama dengan 0. Nah, di sini ada rumus E sama dengan kerja yang dilakukan dibagi input panas sama dengan W per QH. Di mana W adalah usaha dan QH adalah reservoir suhu tinggi. Nah, selanjutnya ada mesin refrigerator yang akan dijelaskan oleh Alif. Mesin refrigerator atau mesin pendingin adalah mesin yang dipaksa mengalir dari benda dingin ke benda panas dengan melakukan usaha pada sistem. Contoh kulkas dan AC. Nah, di sini untuk usaha suhu dingin ke suhu panas itu tidak bisa secara langsung. Harus dipaksa dengan usaha luar. Bahkan dari rekan saya Alif tadi, mesin refrigerator itu
seperti kebalikannya dari mesin kalor ya. Dimana tadi mesin kalor itu dari reservoir suhu tinggi masuk ke dalam mesin, kemudian sebagian diubah menjadi reservoir suhu rendah dan sebagian lagi diubah menjadi usaha yang bisa digunakan untuk kerja. Nah, kalau di sini mesin refrigerator, di sini dari suhu dingin masuk ke mesin refrigerator dengan tambahan di sini ada usaha yang masuk, sehingga usaha yang masuk beserta suhu dingin tersebut menjadi suhu panas. Selanjutnya ada mesin heat pump. Pompa kalor adalah suatu alat yang mentransfer panas dari media temperatur rendah ke media temperatur tinggi. Tujuan pompa kalor adalah menjaga ruangan tetap bertemperatur tinggi. Nah, di sini ada koefisien performasi Kp. Jadi, koefisien performansi adalah perbandingan antara kalor yang diserap Q2 dengan usaha yang diperlukan W. Secara matematis dirumuskan sebagai Kp mode penghemat sama dengan QH atau W sama dengan Q2 bagi Q1 kurang Q2 sama dengan T2 dibagi T1 dikurang T2. Di Kp mode dingin sama dengan Qc dibagi W. Keterangan W adalah kerja atau usaha yang diperlukan, yaitu dilambangkan dengan J. Q1 kalor yang dibuang pada reservoir panas atau J itu kalau nggak salah sih Joule ya? Joule. Q2 sama dengan kalor yang diserap pada reservoir dingin atau Joule space undefined. Jadi Kp itu kalau di mesin kalor itu kok efisiensi ya. Kalau di mesin kalor itu efisiensi, kalau di mesin refrigerator atau mesin heat pump itu Kp. Next. Di sini ada contoh soal suatu mesin penghangat ruangan memindahkan kalor sebesar 8.000 Joule dengan usaha 3.000 Joule. Tentukan koefisien kerja. Penyelesaiannya adalah Kp sama dengan Q bagi W. Atau kalor dibagi usaha. Kp sama dengan 8.000 dibagi 3.000. Kp sama dengan 2,67. Di sini ada hukum termodinamika ketiga. Jadi hukum termodinamika ketiga adalah terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda bertekstur kristal sempurna pada temperatur nol absolut. Jadi yang dimaksud dengan nol absolut adalah suhu terendah yang mungkin terjadi pada suhu nol mutlak ini. Molekul tidak bergerak atau relatif terhadap molekul lain secara keseluruhan. Hukum ketiga menyatakan bahwa pada suhu 0 K kurung min 273 sistem ada dalam kondisi diam atau statis. Pada kondisi suhu lingkungan kita, anggap saja suhu ruang 25 C atau Celcius berada pada suhu yang tidak memungkinkan sistem untuk diam. Sekian presentasi dari saya dan rekan saya Alif. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.